Penerapan fungsi linear, analisa laba rugi, dan titik impas. Di sini ada fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Rumusnya adalah TR sama dengan P dikali Q. TR adalah total revenue atau total penerimaan total penjualan. Q adalah kuantitas barang yang diproduksi atau terjual. Dan P adalah harga per unit barang. Kemudian ada penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan total dibagi kuantitas barang yang diproduksi atau dijual. Rumusnya adalah AR sama dengan TR dibagi Q sama dengan P. Jadi, penerimaan rata-rata sama dengan harga per unit barang yang diproduksi atau dijual. Bu Dewi mempunyai 70 kilo buah apel. Jika harga buah apel 10.000 per kilo, berapa uang yang akan didapatkan oleh Bu Dewi? Diketahui Q sama dengan 70 kilo dan P sama dengan 10.000 per kilo. Maka TR sama dengan Q dikali P. TR sama dengan 70 dikali 10.000. TR sama dengan 700.000. Jadi uang yang akan didapatkan Bu Dewi adalah sebesar 700.000. Fungsi biaya. Fungsi biaya total yang disebut dengan total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap yang disebut dengan fixed cost dan biaya variabel yang disebut dengan variable cost. Sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Biaya tetap merupakan sebuah konstanta. Sedangkan biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Di sini juga ada rumusnya, yaitu TVC sama dengan VC dikali Q. TVC sama dengan total biaya variabel. VC sama dengan variabel per unit barang. Q sama dengan kuantitas barang yang diproduksi. Dan di sini ada juga rumusnya, TC sama dengan TFC ditambah TVC. TC sama dengan biaya total atau yang disebut dengan total cost atau biaya pengeluaran. TFC sama dengan total biaya tetap. TVC sama dengan biaya variabel per unit barang. Menghitung laba rugi. Bila total revenue atau total penjualan lebih besar dari total biaya, maka perusahaan tersebut mendapat untung atau laba. Dan bila total revenue lebih kecil dari total biaya, maka perusahaan tersebut menderita kerugian atau keuntungan negatif. Di sini juga terdapat rumus L atau R sama dengan TR min TC. L atau R merupakan laba dan rugi. TR adalah total revenue atau total penerimaan ataupun total penjualan. Sedangkan TC merupakan biaya total atau total cost ataupun biaya pengeluaran. Dan di sini terdapat kemungkinan jika TR lebih kecil daripada TC, hasilnya sama dengan rugi. Dan jika TR lebih besar daripada TC, hasilnya sama dengan laba. Dan jika TR sama dengan TC, maka break even point atau titik impas. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Suatu produk dihasilkan 300 unit dengan biaya tetap sejumlah Rp20.000. Dan jika variabel per unit sejumlah Rp500, jika di pasar harga per unit adalah Rp600, maka apa yang terjadi? Di sini diketahui TFC atau total biaya tetap sejumlah Rp20.000 dan TVC atau total biaya variabel dengan rumus VC kali Q sama dengan 500 kali 300 yang hasilnya Rp150.000. TC sama dengan TFC plus TVC yaitu Rp20.000 ditambah Rp150.000 yang hasilnya Rp170.000. Lalu P sama dengan Rp600 per unit dan Q sama dengan 300 unit. TR sama dengan P kali Q sama dengan 600 kali 300 yang hasilnya Rp180.000. Lalu L atau R atau laba rugi sama dengan TR dikurang TC sama dengan Rp180.000 dikurang Rp170.000 sama dengan Rp10.000. Jadi produk mengalami keuntungan sebesar Rp10.000. Titik pulang pokok atau BIP. Analisis pulang pokok dalam kurung break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok dalam kurung profit 0 R sama dengan 0 terjadi apabila
TR sama dengan TC perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tetapi tidak pula menderita kerugian. TR sama dengan TC. TR sama dengan total revenue atau total penerimaan total penjualan. TC sama dengan biaya total atau total cost biaya pengeluaran. Contoh soal. Seorang penjual bubur ayam diketahui harus mengeluarkan komponen biaya variabel sebesar 7.000 per porsi dan biaya tetap 750.000 per bulan. Berapa porsi bubur yang harus terjual per bulan untuk mencapai BIP? Jika harga jual bubur ayam per porsi 10.000. Diketahui biaya variabel 7.000 per porsi, total biaya tetap 750.000 per bulan. Price 10.000 per porsi. Jawabannya TR sama dengan TC. P dikali Q sama dengan TUC dikali TVC. P dikali Q sama dengan buka kurung Q ditambah VC tutup kurung ditambah TVC, yaitu sama dengan 10.000 dikali Q sama dengan 7.000 Q ditambah 750.000. 7.000 pindah ruas ke kiri sama dengan 10.000 dikurang 7.000 Q sama dengan 750.000. 10.000 dikurang 7.000 sama dengan 3.000 sama dengan 750.000. Q yaitu sama dengan 750.000 dibagi 3.000. Q yang dihasilkan yaitu 250. Jadi, untuk mencapai titik BIP, penjual harus dapat menjual bubur ayam sebanyak 250 porsi per bulan atau 8,3 dibulatkan 9 porsi per hari.